Halo teman-teman, selamat datang di pembelajaran bioteknologi dengan judul pembahasan DNA rekombinan dan aplikasinya, yaitu GMO transgenic plant dan edible antibody. Apakah kalian tahu apa itu DNA rekombinan dan bagaimana sih cara pengaplikasiannya? Mau tahu lebih lanjut? Mari simak pembahasan berikut ini. DNA rekombinan merupakan teknik yang digunakan untuk memodifikasi materi genetik organisme. Teknik ini melibatkan penggabungan DNA dari dua atau lebih sumber yang berbeda dalam menciptakan organisme baru dengan sifat-sifat yang diinginkan. Dan bagaimana sih cara pengaplikasiannya? Cara pengaplikasiannya adalah dengan memotong DNA yang diinginkan, kemudian menyatukannya dengan DNA lain menggunakan enzim ligase, menggunakan plasmid sebagai vektor untuk mengantarkan DNA rekombinan ke dalam sel inang, dan pemilihan sel inang yang tepat untuk menerima dan mengekspresikan DNA rekombinan tersebut. Kalian tahu gak sih apa itu GMO? Modifikasi genetik organisme atau GMO adalah proses mengubah susunan genetik suatu organisme menggunakan bioteknologi. Proses ini dilakukan dengan memanipulasi DNA organisme, baik dengan cara memasukkan gen baru, menghapus gen yang ada, ataupun mengganti gen yang ada dengan gen dari organisme lain. Selanjutnya ada apa itu transgenic plants? Transgenic plant merupakan proses pengubahan genetik yang dilakukan pada tumbuhan. Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas tumbuhan dan memperoleh sifat-sifat unggul yang tidak dimiliki oleh tumbuhan alami. Selanjutnya, transgenic plant. Tanaman transgenik dihasilkan dengan cara mengintroduksi gen tertentu ke dalam tubuh tanaman, sehingga diperoleh sifat yang diinginkan. Jenis-jenis tanaman transgenik yang telah dikenal diantaranya tanaman tahan hama, toleran herbisida, tahan antibiotik, tanaman dengan kualitas nutrisi lebih baik, serta tanaman dengan produktivitas yang lebih tinggi. Lalu bagaimana sih cara membuat suatu tanaman transgenik? Pertama-tama dilakukan identifikasi atau pencarian gen yang akan menghasilkan sifat tertentu atau sifat yang diinginkan. Gen yang diinginkan dapat diambil dari tanaman lain, hewan, dan bakteri. Setelah gen yang diinginkan didapat, maka dilakukan perbanyakan gen yang disebut dengan istilah cloning gen. Lalu pada tahap cloning gen, DNA asing akan dimasukkan ke dalam vektor cloning atau agen pembawa DNA. Contohnya plasmid, yaitu DNA yang digunakan untuk transfer gen. Kemudian, vektor cloning akan dimasukkan ke dalam bakteri sehingga DNA dapat diperbanyak seiring dengan perkembangbiakan bakteri tersebut. Lalu apabila gen yang diinginkan telah diperbanyak dalam jumlah yang cukup, maka dilakukan transfer gen asing ke dalam sel tumbuhan yang berasal dari bagian tertentu. Salah satunya yaitu bagian daun. Transfer gen ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode senjata gen, metode transformasi DNA yang diperantai bakteri Agrobacterium, tumefactiens, dan elektroforesis. Di sini ada contoh transgenic plants. Yang pertama adalah tembakau, sifat yang telah dimodifikasi tahap terhadap cuaca dingin. Modifikasi gen untuk mengatur pertahanan pada cuaca dingin dari tanaman Arabinosis thailandana atau dari Cyanobacteria analytic-tidulens dimasukkan ke tembakau. Yang kedua ada tomat, sifat yang telah dimodifikasi, proses pelunakan tomat diperlambat sehingga tomat dapat disimpan lebih lama dan tidak cepat busuk. Gen khusus yang disebut antisense ditransfer ke dalam tomat untuk menghambat enzim polyglucosidase, enzim yang mempercepat kerusakan dinding sel tomat. Selain menggunakan gen dari bakteri E. coli, tomat transgenik juga dibuat dengan modifikasi gen yang telah dimilikinya secara alami. Yang ketiga ada padi, sifat yang telah dimodifikasinya yang mengandung provitamin A beta carotenoid dalam jumlah tinggi. Modifikasinya gen dari tumbuhan narsis, jagung, dan bakteri Erwinia disiapkan pada kromosom padi. Yang keempat, jagung kapas kentang. Tahap
sifat yang dimodifikasinya yaitu tahan resisten terhadap hama. Modifikasinya, gen toksis bakteri dari Bacillus thuringiensis ditransfer ke dalam tanaman. Dan tahukah kamu apa itu edible antibody? Edible antibody atau bisa disebut sebagai antibody yang bisa dimakan mengacu pada protein antibody yang didapat dari tanaman atau hewan yang dapat dikonsumsi dan bertujuan untuk menargetkan dan menetralkan patogen atau zat berbahaya tertentu di dalam tubuh manusia. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam ketersediaan vaksin, terutama bagi para balita yang tinggal di negara-negara yang berkembang. Pada awal tahun 1990-an telah dikembangkan suatu teknologi tanaman transgenik di mana tanaman tersebut mengandung fragmen DNA yang berasal dari bakteri atau virus. Bila tanaman tersebut dikonsumsi akan menghasilkan respon imun. Sistem kekebalan tubuh yang terbentuk akan dapat mengenali epitop spesifik pada permukaan sel bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh, sehingga akan terhindar dari infeksi bakteri atau virus tersebut. Secara teori, vaksin yang dibuat di tumbuhan memiliki keuntungan antara lain, yaitu dapat diberikan secara oral, bisa dikonsumsi sebagai makanan mentah, atau diproses menjadi bubuk kering di dalam kapsul. Tidak memerlukan penyimpanan pada suhu dingin, menginduksi respon imun di serum dan mukosa. Efisien dan ekonomis, sistem ekspresinya dapat dioptimasi, mudah dalam melakukan manipulasi genetik, mudah dalam produksi skala besar, dan lebih aman dibandingkan vaksin konvensional dan ideal untuk digunakan di bidang peternakan. Saat ini, beberapa tumbuhan yang digunakan untuk memproduksi protein rekombinan antara lain tumbuhan tembakau, kentang, tomat, pisang, legum atau kacang-kacangan secara sereal, dan alfalfa. Pemilihan spesies, tumbuhan, dan jaringan yang digunakan untuk akumulasi protein rekombinan sangat penting dipertimbangkan dan biasanya ditentukan berdasarkan tujuan dibuatnya vaksin dan bagaimana cara aplikasi vaksin untuk kedepannya. Antigen vaksin dapat diproduksi di tanaman menggunakan dua sistem yang berbeda, yaitu yang pertama ada stable genetic transformation yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu insersi gen asing ke dalam genom nukleus atau genom kloroplas. Transformasi nukleus paling sering dicapai dengan menggunakan Agrobacterium tumefaciens yang dapat secara efisien mentransfer DNA ke dalam sel tanaman. Yang kedua ada transient transformation. Juga digunakan tanaman untuk ekspresi antigen vaksin melalui integrasi dari gen interest ke dalam virus tanaman dan infeksi subsekuen ke tanaman yang susceptible. Kemudian di sini ada skema pembuatan vaksin edible. Yang pertama, diisolasi gen terpilih dari mikroba yang akan dipakai sebagai kandidat vaksin. Kedua, disiapkan gen terpilih ke dalam vektor plasmid yang membawa gen resistensi terhadap herbisida. Ketiga, ditransformasikan plasmid rekombinan ke dalam sel tanaman inang. Keempat, dibiarkan sel tanaman dalam media seleksi yang mengandung herbisida. Yang kelima, diseleksi sel tanaman transgenik yang tumbuh dalam media plus herbisida. Keenam, dibiarkan tanaman transgenik dalam media buatan. Ketujuh, dipindahkan tanaman transgenik dan tanam di habitat aslinya. Kedelapan, diuji aktivitas biologi, keamanan, alergisitas, dan efikasinya pada binatang coba. Kesembilan, dilakukan uji klinik pada manusia, yaitu fase 1, 2, 3, dan 4. Yang terakhir, vaksin edible siap digunakan. Nah, bagaimana nih teman-teman? Apakah kalian sudah mengerti dari pembelajaran tentang DNA rekombinan yang kami jelaskan? Sebelumnya, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.